Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Gita Nada Sitompul, NIM 200306073 dari PTNA Stambuk 2020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu terdiri dari proses glikolisis, glikogenesis, gluconeogenesis, oksidasi piruvat, siklus asam sitrat. Reaksi yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis itu disebut juga dengan Enden-Meyerhof pathway yang terjadi di dalam sitosol. Dalam proses ini, dalam pemecahan glukosa terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama adalah aerob dengan hasil akhir asam piruvat, dan yang kedua adalah anaerob dengan hasil akhir asam laktat. Pada proses aerob, asam piruvat akan masuk ke dalam mitokondria dan akan mengalami siklus Krebs yang menghasilkan ATP. Dan dalam aerob yang dihasilkan itu dioksidasi 1 mol glukosa ditambah dengan 2 mol piruvat akan menghasilkan 8 ATP. Sedangkan dalam proses anaerob, hasil akhirnya itu adalah asam laktat dengan energi yang dihasilkan 2 mol ATP. Yang kedua itu oksidasi asam piruvat. Oksidasi asam piruvat itu terjadi di dalam mitokondria. Dalam oksidasi ini diperlukan 1 mol asam piruvat ditambah dengan 1 mol asetil CoA yang akan menghasilkan 3 mol ATP. Dalam oksidasi ini diperlukan TPP, yaitu tirosin pirofosfat. Dalam oksidasi ini dikatalisis oleh enzim kompleks pirofat dehidrogenase yang memerlukan koenzim CoA. Selanjutnya adalah reaksi glikogenesis. Reaksinya adalah pengubahan dari glukosa menjadi glikogen. Dalam proses ini terjadi di dalam hati dan otot. Dalam proses glikogenesis terdapat 3 reaksi. Yang pertama, glukosa tambah ATP akan menghasilkan glukosa 6P ditambah ADP. Reaksi yang kedua, glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa 1P. Untuk reaksi yang ketiga, glukosa 1P ditambah UTP akan menghasilkan UDPG ditambah pirofosfat. Reaksi selanjutnya itu adalah glikogenolysis. Glikogenolysis itu adalah pemecahan glikogen. Glikogenolysis itu terjadi dalam 2 tahapan. Yang pertama itu di dalam otot yang bertujuan untuk mendapat energi untuk otot. Dalam hasil akhirnya itu berupa pirufat atau laktat. Sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolysis masuk ke jalur glikolisis di otot. Yang kedua, di dalam hati. Tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa 6P tambah H2O yang akhirnya akan menjadi glukosa ditambah PI. Proses selanjutnya adalah gluconeogenesis. Glucogenesis adalah pembentukan glukosa dari bahan makanan yang bukan karbohidrat. Pada mamalia terutama akan terjadi di hati dan ginjal. Proses substratnya yang pertama asam laktat dari otot eritrosit. Yang kedua gliserol dari hidrolisis dalam jaringan lemak atau adiposa. Yang ketiga asam amino glukogenik. Yang keempat asam propionat pada ruminansia. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diel. Yang terakhir ada HMP shan. HMP shan yaitu heksosa monofosfat shan. Reaksi ini merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa dan tidak bertujuan untuk menghasilkan energi atau ATP. Reaksi ini aktif di dalam hati, jaringan lemak, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar memae.
yang tidak aktif di dalam sel otot. Fungsinya yaitu yang pertama, membentuk NADPH untuk sintesis asam lemak steroid. Yang kedua, membentuk pentosa ribosa untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Yang ketiga, dalam eritrosit itu membentuk NADPH. Itulah beberapa proses yang terjadi dalam metabolisme karbohidrat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf. Terima kasih.